bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kali ini kita akan kembali belajar bersama. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, melalui video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan anggota keluargaku. Hari ini kita ada di pembelajaran yang ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di tema 4, subtema 2. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyebutkan pola bilangan dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menyusun pola bilangan dengan teliti. Nah, anak-anak kelas 1, jadi itu dia 3 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang persiapkan diri kalian serta peralatan yang kalian butuhkan untuk belajar. Nah, menyimaklah dengan seksama dan dengan serius. Ayo kita mulai pelajaran kita. Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan yang kamu lakukan? Nah, anak-anak kelas 1, apa kalian sering membantu orang tua di rumah atau hanya sibuk bermain saja? Kamu pasti senang membantu orang tua di rumah, ya kan? Ada bermacam-macam kegiatan yang bisa kamu lakukan. Nah, simaklah kegiatan berikut. Kegiatan apakah itu? Ayo kita lihat gambar yang ada di layar saat ini. Ini semua adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu ibu dan ayah. Kalian bisa menyapu, bisa membantu mencuci piring, bisa membantu membuang sampah, membantu mengelap kaca, membantu menyiram tanaman, membantu membereskan mainan, membantu melipat selimut sendiri, membantu merapikan seragam sekolah sendiri. Nah, anak-anak kelas 1, semua itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua sesuai dengan kemampuan anak-anak semua. Seperti itu ya anak-anak kelas 1. Kita lihat yang selanjutnya. Buatlah video dengan tema kegiatan membantu ibu di rumah. Nah, jadi ini adalah tugas praktek. Nah, kalian membuat video tentang kegiatan apa saja yang membantu orang tua di rumah ya. Kalian boleh memilih kegiatan yang kalian sukai. Bisa menyiram tanaman, menyapu, mencuci piring, membuang sampah, atau apapun itu. Kalian semua bebas berkreasi. Yang penting diingat bahwa tema dari video kalian adalah membantu ibu di rumah. Oke anak-anak kelas 1?
Beni, Edo, dan Dayu senang membantu pekerjaan di rumah. Lengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, jadi kita akan menyimak percakapan dan kita akan melengkapi kalimat-kalimat percakapan yang belum lengkap dengan kata tolong dan kata terima kasih. Tentu saja yang sesuai. Baik, kita lihat percakapan yang pertama. Percakapan antara Beni dan Ibu. Bolehkah Beni membantu menyapu halaman, Bu? Boleh, titik-titik Beni. Sama-sama, Bu. Nah, kita lihat pada percakapan antara Beni dan Ibu, di bagian kalimat percakapan Ibu ada kata-kata yang belum lengkap, diwakili oleh titik-titik. Coba kita baca. Boleh, titik-titik Beni. Nah, apakah kata yang cocok atau yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut, anak-anak? Ingat, kita hanya akan memilih dua, kata tolong dan kata terima kasih. Ya, jadi sepertinya atau yang paling tepat adalah kata terima kasih. Coba kita baca. Boleh, terima kasih Beni. Nah, itu adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam percakapan antara Beni dan Ibu. Kita lihat percakapan berikutnya antara Ayah dan Edo. Edo titik-titik bersihkan jendela. Baik Ayah. Titik-titik Edo. Sama-sama Ayah. Nah, kali ini ada dua kalimat yang belum lengkap. Keduanya adalah kalimat di bagian percakapan ayah. Nah, anak-anak kelas 1, ini adalah tugas kalian. Kalian harus menulisnya di buku tugas dan melengkapi dengan kata yang paling tepat. Ingat, hanya dua ya. Tolong atau terima kasih. Oke? Kita lihat percakapan yang berikutnya antara Dayu dan Ibu. Bolehkah Dayu membantu Ibu mencuci piring? Boleh, titik-titik Dayu. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak kelas 1, ini juga harus kalian lengkapi. Tulislah atau salin kembali di buku tugas kalian dan lengkapilah dengan kata yang paling tepat. Tolong atau terima kasih. Oke? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka izin kepada ibu dan ayah. Pernahkah kamu meminta izin ketika akan bermain keluar rumah? Ingatlah, jika ingin bermain keluar rumah, pamitlah kepada orang tua terlebih dahulu. Ya, anak-anak kelas 1, agar orang tuanya tidak bingung dan tidak khawatir ketika kalian tidak berada di rumah. Ya, baik, kita lihat yang berikutnya. Edo dan teman-teman bermain kelereng di halaman. Nah, kalian tahu kan kelereng seperti apa?
Jadi kelereng itu berbentuk bundar. Nah, yang selanjutnya, mereka menghitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Lengkapi gambar yang hilang pada pola berikut ini. Nah, kita akan melihat pola gambar dan akan melengkapi pola atau gambar yang hilang. Kerjakan secara mandiri dan teliti. Gunakan pensil warna sesuai warna gambarnya. Nah, berarti anak-anak, kalian harus menulis atau menggambarnya kembali di buku tugas, ya. Dan mewarnainya sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Ini dia yang pertama. Pola gambar kelereng berwarna merah. Ingat ya, warnanya merah. Kita lihat tabel atau kolomnya terlebih dahulu. Tabelnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tabel atau 4 kolom. Nah, pada kolom yang pertama terdapat 1, 2, 3, 4 buah kelereng berwarna merah. Lalu di kolom yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng yang berwarna merah. Dan di kolom yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelereng berwarna merah. Sedangkan di kolom yang keempat belum ada gambar kelereng. Berarti kita harus melengkapi kolom yang keempat. Nah, untuk bisa melengkapi kolom yang keempat, kita harus teliti melihat gambar yang ada di kolom pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita perhatikan. Gambarnya selalu bertambah di setiap kolom. Ya, kita lihat gambar yang ada di kolom pertama yaitu 4 kelereng. Dan gambar yang ada di kolom kedua 6 kelereng. Berarti kelerengnya bertambah 2. Dari 4 menjadi 6. 4, 5, 6. Jadi bertambah 2. Ulangi ya. 4, 5, 6 bertambah 2. Nah, anak-anak masih ingat kan? Pola itu berarti teratur. Nah, jadi setiap berpindah ke kolom berikutnya akan bertambah 2. Kita lihat di kolom pertama ada 4 kelereng berwarna merah. Jadi 4 kelereng berwarna merah akan bertambah 2 kelereng berwarna merah. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng berwarna merah. Nah, 6 kelereng berwarna merah inilah yang mengisi kolom kedua. Paham? Nah, kita lihat yang berikutnya. Kolom yang ketiga. Nah, jumlah kelereng di kolom ketiga berarti kelereng yang ada di kolom kedua ditambah dengan 2 buah kelereng. Kelereng yang ada di kolom kedua ada 6 buah kelereng berwarna merah. Jadi 6 buah kelereng dari kolom kedua
akan dijumlahkan dengan 2 buah kelereng berwarna merah sehingga jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 6 bertambah 2 menjadi 8 buah kelereng berwarna merah. Nah, jadi kelereng yang ada di kolom ketiga berjumlah 8 buah kelereng. Nah, anak-anak, jadi kalian harus ingat bahwa pertama, pola itu selalu teratur. Nah, jika kolom pertama harus ditambah 2, kolom berikutnya juga akan ditambah 2. Nah, sekarang berarti kalian harus menjumlahkan jumlah dari kelereng yang berada di kolom ketiga dengan 2 buah kelereng. Itulah yang akan menjadi atau jumlah dari kelereng yang harus kalian gambar di kolom yang keempat. Nah, kerjakan dengan teliti. Hitung dengan teliti ya. Kita lihat yang berikutnya. Pola gambar kelereng berwarna biru. Nah, kita lihat kolomnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 kolom. Di kolom yang pertama berisi 2 buah kelereng biru. Di kolom yang kedua berisi 5 kelereng biru. Dan di kolom yang ketiga masih kosong. Lalu kemudian di kolom yang keempat berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 buah kelereng berwarna biru. Nah, anak-anak kelas 1, pola gambar kelereng berwarna biru kali ini yaitu setiap kolomnya selalu bertambah 3 buah. Ya, jadi kalian hanya perlu menjumlahkan kolom kedua dengan 2 buah kelereng berwarna biru. Ingat, kerjakan dengan teliti ya. Yang berikutnya, pola gambar kelereng berwarna hijau. Mari kita lihat kolom atau tabelnya terlebih dahulu. Jadi kolom pada tabelnya berjumlah 1, 2, 3, 4. Juga ada 4. Nah, di kolom yang pertama ada 1, 2, 3 kelereng berwarna hijau. Lalu di kolom yang kedua masih kosong. Di kolom yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hanya 7 kelereng berwarna hijau. Dan di kolom yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelereng berwarna hijau. Nah, anak-anak, jadi pola pada gambar kelereng berwarna hijau di setiap kolomnya bertambah 2. Jadi kalian hanya perlu menjumlahkan jumlah kelereng di dalam kolom pertama dengan 2 buah kelereng. Ya, seperti itu anak-anak kelas 1. Yang berikutnya, amati pola gambar kelereng, buatlah bilangan dari gambar tersebut. Pola bilangannya, pola bilangan pada gambar kelereng merah. Nah, ini dia pola bilangan pada gambar kelereng merah. Kita lihat.
Di kolom yang pertama ada 4 buah kelereng. Jadi bilangan yang pertama adalah 4. Di kolom kedua ada 6 buah kelereng. Jadi bilangannya adalah 6. Di kolom ketiga ada 8 buah kelereng. Jadi bilangannya adalah 8. Nah, di kolom yang keempat, kalian harus mengerjakannya terlebih dahulu agar tahu berapa bilangan yang keempat. Oke, anak-anak? Nah, demikian juga dengan pola bilangan pada gambar kelereng biru. Ini dia pola gambar kelereng biru. Kolom yang pertama berisi 2 kelereng. Kolom yang ketiga kalian boleh hitung sendiri. Kolom yang ketiga kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu sesuai pola agar tahu berapa angka atau bilangan di urutan ketiga. Dan pada kolom yang keempat kalian juga harus menghitungnya dengan teliti. Nah, yang berikut pola bilangan pada gambar kelereng yang berwarna hijau. Ini dia. Dimulai dari 3. Nah, yang selanjutnya harus kalian isi sesuai dengan pola gambar berikut. Ya, anak-anak, dalam mengerjakan tugas ini kalian harus teliti, menghitung dengan seksama, ya. Dan paling penting, kalian mengerjakannya secara mandiri. Artinya, kalian menulisnya sendiri dan menghitungnya sendiri. Tidak boleh dikerjakan oleh orang lain yang ada di rumah, ya. Kalian masih boleh bertanya jika kurang paham kepada orang tua atau siapa saja yang mendampingi kalian belajar, dan menulisnya sendiri. Seperti itu cara belajar mandiri. Nah, anak-anak kelas 1, demikian materi pelajaran kita hari ini. Ibu guru berharap bahwa kalian semua dapat memahami seluruh pelajaran kita hari ini. Tapi jika memang kalian masih kurang paham atau ingin bertanya, silakan hubungi ibu guru seperti biasa. Oke, anak-anak kelas 1, tetap semangat ya. Anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya, hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.